Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. Hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, dengan memohon pertolongan dan taufik darinya, kita kembali melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan kehidupan dan sejarah Sayyidina Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah tuntas mengkaji satu peristiwa yang dikenal dengan Ghazwatul Taif, peperangan At-Taif. Begitu juga tuntutan sejarah kegiatan yang Rasulullah alaihi wasallam lakukan. Pada bait 83 di Al-Urjuzah Al-Mi'iyah ini, An-Nazim rahimahullah tabaraka wa ta'ala menyebutkan peristiwa baru. Qala An-Nazim rahimahullah tabaraka wa ta'ala, wa ba'du fi dhil qa'dati ihtimaru min al-ji'ranati wa istiqraru. Pada bait 83, An-Nazim rahimahullah
menyebutkan satu peristiwa. Wa ba'du fi dzil qa'dati i'timaru. Lalu pada bulan Dzulqa'dah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam melaksanakan umrah dari daerah yang disebut dan dikenal dengan Ji'rana. Dan beliau menetap di sana beberapa lama. Disebutkan beberapa belas hari beliau menetap di Ji'rana setelah peperangan At-Taif. Dan kita sudah ketahui sebelumnya bahwa Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam menetap di daerah Ji'rana ini sambil menunggu kedatangan orang-orang yang diharapkan keislamannya dari penduduk kota At-Taif. Namun setelah sekian lama, sekitar 13 hari, Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam menunggu mereka. Ternyata mereka tak datang. Akhirnya beliau membagikan ghanimah orang lain. Setelah itu baru kemudian mereka datang mengikrarkan keislamannya. Namun semua sudah dibagi, termasuk juga keluarga yang mereka miliki yang menjadi ghanimah dalam perang Hunain. Setelah mereka masuk Islam, Rasulullah alaihi wasallam mengembalikan keluarga mereka. Namun Rasulullah tidak mengembalikan harta mereka. Setelah selesai dari peperangan Hunain, peperangan Taif, setelah itu beliau melaksanakan satu ibadah, yaitu umrah. Dan umrahnya Rasulullah alaihi wassalam semenjak beliau berhijrah hanyalah beliau melaksanakan 4 kali. Jadi berapa kali Rasulullah umrah setelah beliau hijrah? Maka jawabannya beliau umrah sebanyak 4 kali. Yang pertama adalah umrah yang dikenal dengan Umratul Hudaybiyah. Dan ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Yang kedua dikenal dengan Umratul Qadiyah atau Umratul Qadha. Dan ini terjadi pada tahun 7 Hijriah. Yang ketiga, Umratul Ji'rana. Umratul Ji'rana yang ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Dan yang keempat adalah umrah yang terakhir bersama haji di tahun 10 Hijriah. Jadi Rasulullah alaihi wasallam umrah di tahun 6, umrah di tahun 7, umrah di tahun 8, lalu kemudian umrah lagi di tahun 10. Pada tahun 6 namanya Umratul Hudaybiyah. Perjalanan umrah yang didasari karena mimpi. Setelah sekian lama ia terhalangi dari Makkah.
Maka Rasulullah SAW bermimpi, dan di dalam mimpi itu beliau menyaksikan dirinya tawaf di Ka'bah bersama sahabat-sahabat. Karena beliau menyaksikan perkara itu dalam mimpinya, beliau menafsirkan bahwa beliau telah diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah. Padahal di tahun 6 Hijriah, sebelum Rasulullah SAW melaksanakan ibadah Allah, tidak ada perjanjian damai. Artinya masih dalam kondisi peperangan terbuka antara Rasulullah dan para sahabatnya dan Quraisy dengan sekutunya. Tapi karena Rasulullah sudah menyaksikan dalam mimpinya awal, maka Rasulullah ingin mewujudkan mimpi ini selain kerinduan beliau kepada kota Makkah alaihi wassalatu wassalam. Namun pada tahun 6 Hijriah ini, sebagaimana kita ketahui, Rasulullah alaihi wassalatu wassalam tidak dapat melanjutkan ibadah umrahnya. Mengapa? Karena dihagal oleh Quraisy. Quraisy tidak memberikan izin Nabi masuk Makkah. Tapi perjalanan ini para ulama menjadikannya sebagai perjalanan umrah. Karena Nabi sudah ihram, bahkan Nabi sudah membawa hewan yang akan disembelih kelak ketika selesai melaksanakan umrah. Tapi ternyata Quraisy tidak mengizinkan dan menghalangi. Secara singkat kemudian terjadilah perdamaian yang kita ketahui dan kita kenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Perdamaian Hudaybiyah, di mana di antara poin perdamaian itu beliau akan diizinkan melaksanakan umrah di tahun berikutnya. Makanya di tahun 7 Hijriah, setahun setelahnya, terjadilah perjalanan umrah kedua, yaitu Umratul Qadiyah atau Umratul Qadha, sebagai pengganti dari umrah yang tidak terlaksana di tahun sebelumnya. Lalu kemudian di tahun 8 terjadilah penaklukan kota Makkah. Dan Rasulullah alaihi wassalam ketika membuka kota Makkah, masuk ke kota Makkah tidak dalam kondisi ihram. Dan ini menjadikan landasan dan tadi bahwa tidak diwajibkan bagi setiap yang masuk Makkah itu dalam kondisi ihram. Karena ketika Rasulullah alaihi wasallam memasuki Makkah untuk menguasai kembali Makkah dalam kondisi tidak ihram. Namun Rasulullah akan melaksanakan umrahnya setelah meninggalkan Makkah untuk perang Hunain, perang Taif, lalu kembali. Dalam perjalanan kembali ke Makkah, Rasulullah singgah di wilayah yang disebut dengan Ji'ran. Disinilah Rasulullah melakukan ihram. Dan hari ini wilayah Ji'ran itu dijadikan juga miqat, tempat pelaksanaan Allah bagi orang-orang yang berada di Makkah. Biasanya kalau tidak ke Tan'im, Masjid Aisyah, ke Tan'im, atau para mu'tamirin, orang-orang umrah ke Ji'ran, karena Tan'im lebih dekat, tentu biaya juga lebih terjangkau. Sedangkan Ji'ran
lebih jauh. Apapun itu, Rasulullah alaihi wasallam melaksanakan ibadah umrah yang ketiga dari Ji'ranan. Yang pertama dan kedua dari miqatnya Madinah, Bir Ali, yang kita kenal hari dengan Bir Ali, atau ulama menyebutnya dengan Dzul Hulaifah. Atau hari ini miqatnya Madinah, bagi yang pernah umrah, maka orang dari Madinah itu akan melaksanakan ihram dari miqat dari daerah yang dikenal dengan Abyar Ali atau Bir Ali, atau dahulu dikenal dengan Dzul Hulaifah. Itu umrah yang pertama dan kedua. Umrah yang ketiga dari Ji'ranan di tahun 8 Hijriah. Umrah yang keempat di tahun 10. Di tahun 10 Hijriah Rasulullah melaksanakan umrah yang keempat. Tapi umrah yang keempat ini dilaksanakan bersama haji. Dan ihramnya sama lagi dari Dzul Hulaifah. Sehingga Rasulullah melaksanakan 4 kali umrah di tahun 6, tahun 7, tahun 8, dan tahun 10. Dari 4 umrah itu juga Rasulullah melaksanakannya seluruhnya miqatnya dari Dzul Hulaifah. Tahun 6 dari Dzul Hulaifah tidak terlaksana. Tahun 7 dari Dzul Hulaifah yang tidak terlaksana. Tahun 8 dari Ji'ranan. Tahun 10 dari Dzul Hulaifah. Lalu kemudian yang juga perlu kita ketahui adalah seluruh umrahnya Rasulullah alaihi wasallam itu terlaksana pada bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang bersama haji, tentu di bulan Dzulhijjah. Jadi umrah yang pada tahun 6 Hijriah itu di Dzulqa'dah. Umrah yang pada tahun 7 Hijriah itu di Dzulqa'dah. Umrah yang kita bahas malam hari ini di tahun 8 itu juga di Dzulqa'dah. Umrah yang terakhir di tahun 10 itu yang terjadi di Dzulhijjah. Perlu kita ketahui ada satu pesan yang ini juga disebut oleh para ulama, mengapa seluruh umrahnya Rasulullah di Dzulqa'dah. Padahal kita juga mengetahui ada hadis yang menunjukkan keutamaan umrah di bulan Ramadan. Sedangkan tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan, yang menyebutkan Nabi melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Tapi ada riwayat yang menyebutkan keutamaan umrah di bulan Ramadan. Tapi praktek beliau umrahnya justru tidak di bulan Ramadan. Maka jadi pertanyaan sekarang, jadi sunnahnya lebih sunnah mana? Umrah di bulan Ramadan atau di Dzulqa'dah? Kalau umrah di bulan Ramadan ada keutamaan, apa keutamaan yang tampak? Orang umrah tahu. Umrah di bulan Ramadan seperti mendapatkan pahala haji. Itu keutamaan disebutkan dalam riwayat. Tapi justru Rasulullah alaihi wasallam tidak melaksanakan umrah di bulan Ramadan, tapi melaksanakannya di bulan Dzulqa'dah. Disinilah pentingnya seorang yang mengkaji riwayat-riwayat dan hadis dari Rasulullah alaihi wasallam tidak mengkajinya dengan apa yang dipahami, melainkan kembali kepada penjelasan para ulama. Para ulama menjelaskan bahwa umrah di bulan Ramadan itu dianjurkan dan sangat dianjurkan. Karena Nabi menjelaskan bahwa pahalanya seperti haji, tidak sebagaimana umrah lain. Terlebih lagi kalau melaksanakannya
di 10 hari terakhir dan seterusnya. Tapi mengapa kemudian Rasulullah alaihi wasallam justru melaksanakannya di bulan Dzulqa'dah? Para ulama menyebutkan Rasulullah alaihi wasallam melaksanakan seluruh umrahnya kecuali terakhir bersama hajinya di bulan Dzulqa'dah itu karena suatu sebab. Apa sebabnya? Sebabnya adalah bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang Arab terdahulu, ketika sudah masuk musim haji, maka mereka tidak melaksanakan umrah. Dzulqa'dah itu bulan haji atau tidak? Bulan haji. Karena Allah Taala mengatakan al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu memiliki bulan-bulan tertentu yang dimulai dengan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Orang-orang Arab terdahulu kalau sudah masuk bulan haji, mereka pantang untuk melakukan umrah. Karena mereka menganggap ini waktu untuk haji, bukan untuk umrah. Oleh karenanya Rasulullah SAW ingin menghapus keyakinan ini, ingin menentang keyakinan ini. Karena umrah itu berlaku sepanjang tahun, walaupun itu di bulan haji. Oleh karenanya Rasulullah mengulanginya untuk menegaskan bahwa umrah di bulan haji itu tidak mengapa. Tidak seperti keyakinannya Quraisy dan orang-orang kafir terdahulu sebelum Rasulullah bersyariat. Sehingga kita pahami mengapa Rasulullah melakukannya di bulan Dzulqa'dah dan mengapa Rasulullah di sisi lain juga motivasi atau menyebutkan ganjaran dan pahala umrah di bulan Ramadan. Itu dua hal yang sama sekali tidak bertentangan dan dua hal yang sama-sama bisa dilakukan. Sehingga kalau ditanya umrah mana yang lebih utama, apakah umrah mengikuti Nabi dalam pelaksanaannya atau umrah yang disebutkan oleh Nabi pahalanya seperti haji, maka jawabannya pahalanya seperti haji itu lebih utama daripada melaksanakannya di bulan Dzulqa'dah sebagaimana. Karena Nabi melaksanakannya di bulan Dzulqa'dah itu memiliki sebab tertentu, yaitu untuk menghapuskan keyakinan yang dimiliki orang-orang kafir pada waktu itu bahwa bulan haji tidak boleh dilaksanakan padanya umrah. Nabi ingin menghapuskannya, maka Nabi mengulanginya 1, 2, 3. Yang pertama tidak terlaksana, berhasil digagalkan oleh Quraisy. Yang kedua sesuai dengan kesepakatan Nabi umrah. Yang ketiga Nabi umrah dengan kekuasaannya karena Makkah sudah takut. Umrah yang kedua kan Makkah masih dikuasai Quraisy. Tapi kenapa kok Nabi umrah? Karena berdasarkan poin yang disepakati. Baiklah, tahun ke-6 kami tidak melanjutkan umrah, tapi tahun ke-7 kami diperbolehkan umrah. Itu disepakati. Di tahun ke-8 Nabi umrah lagi dengan kekuasaan beliau secara umum. Kalau tahun ke-7 Nabi umrah dan Makkah masih dikuasai Quraisy. Tahun ke-8 ketika Nabi umrah dari Ji'awanah, Makkah sudah benar-benar dikuasai oleh Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam. Itulah penjelasan berkaitan dengan umrahnya Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam, sejarahnya, tanggalnya, fikihnya, dan yang berkaitan ini. Itu yang disebutkan oleh beliau di sini. Wa ba'du fi Dzulqa'dati i'tibaruhu inal ji'ranati wastiqrar. Jadi setelah itu terjadilah umrah di bulan Dzulqa'dah. Wa ba'du fi Dzulqa'dati i'tibaruhu inal ji'ranati wastiqrar. Dari wilayah Ji'awanah. Kemudian, kalau kita sudah ketahui peristiwa yang pertama, maka lanjut pada peristiwa yang berikutnya. Jadi semua masih terjadi pada tahun 8 Hijriah. Yaqulu an-Nadhim rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Wa bintuhu Zainab matat thumma
Maulid Ibrahim fiha hatta. Di bait 84 An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah menjelaskan dua peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah wafatnya Zainab, putri Rasulullah alaihi wasallam. Peristiwa yang kedua, lahirnya Ibrahim, putra Rasulullah alaihi wasallam. Peristiwa yang pertama adalah wafatnya Zainab radhiyallahu taala anha. Dan kita ketahui bahwa Zainab ini adalah putri Rasulullah alaihi wasallam yang paling tua. Bahkan anak pertamanya Rasulullah adalah Zainab. Walaupun Nabi kunyahnya bukan Abu Zainab, tapi Abu Qasim. Karena memang umumnya orang-orang apabila memiliki kunyah, maka yang disebutkan anak laki-lakinya bukan anak perempuan. Maka nama beliau ayahnya Al-Qasim, Abul Qasim itu berarti ayahnya Al-Qasim. Walaupun Zainab radhiyallahu taala anha wa ardhaha secara usia lebih tua daripada Al-Qasim radhiyallahu taala anha. Zainab radhiyallahu taala anha wa ardhaha sebagaimana kita ketahui menikah dengan sepupunya dari ibunya. Zainab ini ibunya siapa? Khadijah. Ayahnya jelas Rasulullah. Sedangkan suami Zainab adalah Abul As ibnu Rabi'ah. Ayahnya Abul As Rabi'ah. Namanya juga Abul As ibnu Rabi'ah. Siapa ibunya Abul As? Ibunya Abul As adalah Halah bintu Khuwailid. Halah bintu Khuwailid saudarinya Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah melahirkan Zainab, Halah melahirkan Abul As. Lalu setelah itu keduanya menikah. Jadi Halah bintu Khuwailid saudarinya Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid punya putri namanya Zainab dari Rasulullah. Kemudian Halah punya putra dari Ar-Rabi' namanya Abul As. Abul As ini kunyah. Siapakah namanya Abul As? Para ulama mengatakan Abul As ini ada yang mengatakan namanya Laqir, ada juga yang mengatakan selain Laqir, ada juga yang mengatakan nama yang lain, tapi lebih dikenal dengan Laqir. Ada yang menyebutnya dengan Al-Qasim, ada yang menyebutnya Laqir, ada juga yang menyebutnya Al-Qasim. Dari pernikahan Abul As ibnu Rabi' dan Sayyidah Zainab bintu Rasulullah alaihi wasallam terlahirlah dua anak, satu laki-laki, satu perempuan. Jadi cucunya Rasulullah selain dari Fatimah dan Ali, ada dari Abul As dan Zainab. Dari pernikahan Abul As ibnu Rabi'ah dan Zainab bintu Rasulullah alaihi wasallam terlahirlah dua anak perempuan namanya Umamah, anak laki-laki namanya Ali. Umamah ini yang pernah disebutkan dalam satu riwayatan Nabi menggendongnya saat sedang sholat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah alaihi wasallam ketika sedang sholat menggendong Umamah. Siapakah Umamah ini? Umamah ini adalah putrinya Zainab, putrinya Abul As, cucunya Rasulullah alaihi wasallam.
Kemudian yang kedua adalah Ali. Ali putranya Zainab dan putranya Abu As wafat sebelum ia balik. Sebelum dewasa sudah meninggal. Berbeda dengan Umamah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan usia yang cukup panjang. Sampai setelah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha wafat, Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhaha menikahi Umamah. Sudah tergambar? Belum. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, putrinya Rasulullah, dinikahi oleh Ali. Ya, dinikahi oleh Ali. Rasulullah wafat, Fatimah masih hidup. 6 bulan setelahnya Fatimah ini kan meninggal, menyusul Rasulullah. 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Setelah Fatimah meninggal, Ali menikahi Umamah. Sehingga Ali menikahi putri Rasulullah, yaitu Fatimah. Setelah wafat, Ali menikahi cucu Rasulullah, yaitu Umamah. Jelas ya? Dan ini tidak boleh terjadi kalau dua-duanya masih hidup. Gak boleh digabungkan. Ya kan? Tidak boleh digabungkan. Karena menggabungkan perempuan dan keponakannya, seorang wanita dan keponakannya tidak bisa. Seperti menggabungkan seorang perempuan dengan saudarinya dalam satu pernikahan, gak bisa. Kecuali apabila wafat atau diceraikan baru nikah yang lain boleh. Tapi kalau menggabungkan tidak boleh. Allah Taala berfirman, "Wa an tajma'u baina al-ukhtaini illa ma qad salaf." Diharamkan kepada kalian menggabungkan dua saudara. Dalam hadis Rasulullah alaihi wasallam melarang nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tunkah al-mar'ah wa 'ammatuha. Melarang menikahi seorang wanita dan juga bibinya. Tapi itu dalam kasus digabungkan keduanya dan sama-sama dalam kondisi itu. Tapi kalau sudah satu wafat, boleh mulai. Apapun. Zainab radhiyallahu ta'ala anha wafat. Dan wafatnya Zainab ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama pada bulan Jumadah al-Ula di tahun 8 Hijriah. Artinya sebelum terjadinya penaklukan Makkah. Tapi memang beliau menempatkan peristiwa ini setelah penaklukan kota Makkah, bukan berarti urutannya demikian. Hanya saja menyebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Wa'illa para ulama menyebutkan bahwa Zainab radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha ini wafat pada tahun 8 Hijriah di bulan Jumadah al-Ula. Sedangkan Makkah ini kan ditaklukkan di bulan Ramadan. Berarti Zainab sudah wafat sebelum penaklukan kota Makkah. Walaupun secara urutan bahasan kita sudah kita bahas dulu penaklukan Makkah karena kita menyesuaikan yang disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullah. Zainab radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha wafat di usia cukup muda. Para ulama menyebutkan usia beliau radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha 36 tahun. Muda. Usia 36 tahun. Radhiyallahu ta'ala anha. Ada pilihan. Zainab dan Rasulullah alaihi wasallam memiliki kisah yang panjang. Karena bagaimanapun Zainab ini adalah putri Rasulullah yang pertama. Sehingga mengalami fase sebelum Rasulullah alaihi wasallam menjadi Rasul dan Nabi, ditunjuk secara resmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Rasulullah menikahi Khadijah sebelum ia diturunkan wahyu padanya. Rasulullah kan turun wahyu usia 40 tahun, sedangkan Rasulullah sudah menikah pada usia 25 tahun. Disitulah Zainab sudah terlahir. Jadi Zainab menyaksikan peristiwa-peristiwa
awal di mana turunkan wahyu Rasulullah diusik, diganggu dan seterusnya. Zainab menyaksikan itu semua. Oleh karenanya Zainab radhiyallahu taala anha termasuk wanita yang masuk Islam di awal sebagaimana ibunya Khadijah. Karena ibunya Khadijah, Zainab dan adik-adiknya semua langsung masuk Islam semenjak Rasulullah diutuskan sebagai Nabi dan Rasul. Jadi ini termasuk bagian apa? Wanita yang masuk Islam di awal-awal Islam dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi dengan kondisi suaminya belum masuk Islam. Zainab sudah masuk Islam, tapi suaminya belum masuk Islam. Uniknya Abu Al-As ini ditawan 2 kali sama Rasulullah. Yang pertama dalam peristiwa Badar, atau lebih tepatnya dalam peristiwa Badar bersama Abbas, bersama yang lain tertawan. Kemudian Abu Al-As membebaskan dirinya dengan hartanya yang dimilikinya. Salah satu harta yang dijadikan sebagai tebusan dirinya adalah kalung yang dimiliki oleh Zainab, istrinya. Dan ternyata kalung ini adalah milik Khadijah, istri Rasulullah alaihi wassalam. Khadijah memiliki kalung, diberikannya kepada Zainab. Setelah kemudian Zainab menikah, Abu Al-As tertawan. Akhirnya kalung ini yang dijadikan tebusan dirinya. Ketika Rasulullah melihat kalung ini, teringat langsung kepada pemilik asalnya, yaitu Khadijah. Makanya Rasulullah kemudian meminta izin kepada para sahabat untuk kalung ini dikembalikan saja kepada Zainab. Tapi ini yang perlu kita garis bawahi. Rasulullah meminta izin. Rasulullah tidak mengambil keputusan sepihak. Oh, ini kalungnya putih saya, dan balikan aja. Lah, Rasulullah minta izin kepada para sahabat. Kalau kalian mengizinkan, kalau kalian memperbolehkan, maka aku minta kalung ini dikembalikan saja kepada pemiliknya. Karena kalung ini mengingatkan diriku dengan ibundanya Zainab, yaitu Khadijah radhiyallahu ta'ala wafat dari Rasulullah alaihi wasallam. Itu tawanan yang pertama. Penawanan yang kedua, sebelum berangkat ke tahap kedua, Rasulullah ketika menawan Abu Al-As, Rasulullah berpesan agar Abu Al-As mengirim Zainab ke Madinah. Karena Rasulullah sudah di Madinah, Zainab dan suaminya masih di Makkah. Maka Rasulullah minta, kalau engkau kembali ke Makkah, maka aku minta agar Zainab dikembalikan bersamaku dan membiarkan dirinya berhijrah. Karena bagaimanapun jadi suaminya. Makanya Rasulullah memuji Abu Al-As. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, Abu Al-As ini aku nikahkan dirinya dengan bukti. Lalu kemudian aku minta perjanjian kepadanya dan dia menepati. Itu perjanjian ini maksudnya. Abu Al-As dikatakan, ya Abu Al-As, kalau kamu sudah sampai di Mekah, maka aku minta agar Zainab dibiarkan untuk ke Madinah berhijrah. Dan benar, Zainab radhiyallahu ta'ala anha diantar oleh Abu Al-As untuk kemudian melaksanakan hijrah. Walaupun di tengah jalan mendapatkan satu gangguan dari seorang yang bernama Habbar bin Aswad yang Rasulullah halalkan darahnya ketika penaklukan Kota Makkah. Karena menggugurkan jari yang ada di Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Ada kuda, apa pun. Penawaran yang kedua, Rasulullah alaihi wasallam mengirimkan Zaid bin Harithah, anak angkatnya, ayahnya Usamah bin Zaid,
dalam jumlah pasukan 170 orang untuk mencegah dan merampas harta Quraisy yang datang dari negeri Syam. Kebetulan pemimpinnya Abu al-As bin Rabi'. Pemimpinnya adalah Abu al-As bin Rabi'. Dan Zaid berhasil menawan dan merampas seluruh hartanya. Sampainya di kota Madinah, dibawa semua tawanan, rampasan. Abu al-As diam-diam melarikan diri mencari jaminan keamanan dari istrinya. Siapa istrinya? Zainab radhiyallahu ta'ala. Nah, ketika ini malam-malam hari, di malam hari dia menyelinap ke rumah istrinya, ada yang kasih istrinya. Lalu kemudian minta keamanan. Maka kata Zainab, aku berikan dirimu keamanan, jaminan keamanan. Di waktu subuh Rasulullah mendapatkan kabar itu. Jadi semua datang di malam hari. Waktu subuh Rasulullah datang kabar itu, maka kaum muslimin mengucapkan takbir. Rasulullah mengucapkan takbir karena ada harta yang berlimpah dan ada tawanan. Di saat yang sama Zainab berteriak dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah berikan keamanan untuk suamiku Abu al-As." Rasulullah itu belum tahu. Zainab belum berbicara sebelumnya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan di kala itu juga, apakah kalian mendengarkan yang dikatakan Zainab? Demi Allah, aku belum mendengar sebelum ini. Artinya tidak ada kesepakatan sebelum ini. Lalu kata Rasulullah alaihi wasallam, dari dihukum berlaku sampai hari kiamat, siapapun dari kaum muslimin yang memberikan jaminan keamanan bagi siapapun orang kafir, maka jaminan itu berlaku. Walaupun walaupun orang paling rendah secara strata sosialnya dari kaum muslimin. Sekalipun dia seorang yang berani kaum muslimin di masa hidupnya, kalau sudah mendapatkan jaminan satu orang dari kaum muslimin, maka dia mendapatkan keamanan. Tidak boleh diperangi. Dan itu yang terjadi pada Abu al-As. Kemudian Abu al-As tidak sampai di sini. Abu al-As berbicara kepada Zainab agar Zainab melobi Rasulullah mengembalikan hartanya. Lalu kemudian Zainab kembali lagi melobi Rasulullah alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah alaihi wasallam mengirimkan pesan kepada yang telah menguasai hartanya. Kalau diizinkan, begitu yang dibahas Rasulullah alaihi wasallam. Kalau diizinkan, maka kalian telah mengetahui posisi Abu al-As kepada diriku, yaitu menantuku. Kalau diizinkan dan kalian sudah mengetahui posisi Abu al-As kepada diriku, maka aku berharap kalian memaafkan hartanya untuk dibawa kembali. Namun kalau tidak kalian izinkan, maka itu menjadi hartanya kaum muslimin. Begitu kata Rasulullah. Rasulullah tidak memaksa. Padahal Rasulullah ini siapa? Pemimpin. Artinya ketok palu selesai. Nggak perlu pakai musyawarah. Kalau kata Rasulullah kembalikan. Tapi Rasulullah alaihi wasallam seorang pemimpin yang sangat bijaksana. Maka kata beliau, kalau kalian mengizinkan dan kalian juga telah mengetahui kondisi Abu al-As dalam posisiku siapa, maka aku minta kalian mengembalikan, dan itu aku lebih suka. Namun kalau kalian tidak mengizinkan, maka itu baik Allah wa Rasulullah. Oleh muslim, itu harta yang miliknya Allah, Rasul dan Muslim. Lalu kemudian tentu para sahabat kita mengetahui, tidak mungkin para sahabat kemudian menolak apa yang diinginkan Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam. Maka Abu-al-As kembali dengan hartanya. Namun di sini menjadi sebab Islamnya beras. Setelah Abu-al-As kembali ke Makkah, mengembalikan harta orang Quraisy satu persatu. Setelah kemudian kembali satu-satu, ia berkata kepada Quraisy, masih adakah amanah yang menjadi tanggung jawabmu? Tidak ada. Lalu kemudian kata Abu-al-As, kalau begitu dengarkanlah persaksianku
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku masuk Islam sekarang agar aku tidak dianggap berkhianat kepada dia. Sehingga aku kembalikan seluruh harta yang kalian miliki. Setelah itu aku ikhlaskan Islam. Walaupun Abul As bisa saja Islamnya di Madinah kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Hartanya untuk kaum musyrikin kan selesai. Tapi Abul As tidak ingin itu terjadi. Tetap menunaikan amanah yang mereka sudah berikan kepada Abul As, dikembalikan satu persatu. Setelah selesai tugasnya, amanahnya, baru kepada Abul As, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku lakukan ini agar kalian tidak menuduhku seorang pengkhianat, sehingga setelah selesai tugasku, aku akan mengikuti Muhammad bin Abdillah alaihi wassalam. Maka Abul As kemudian datang kepada Rasulullah alaihi wasallam dan tinggal bersama Zainab. Di sini kemudian tidak terjadi pengulangan akad nikah antara Abul As dan Zainab, walaupun antara keduanya sudah terpisahkan sekian lama, bahkan bukan hanya secara fisik, tapi juga secara agama. Zainab sudah Islam, Abul As belum Islam. Oleh karenanya, para ulama mengkajinya secara fikih. Namun itu bukan di sini tempatnya untuk dikaji secara. Ada pilihan apapun itu. Intinya kemudian Zainab radhiyallahu taala di usia yang sangat muda, 36 tahun, beliau radhiyallahu taala wafat. Di mana yang memandikannya adalah seorang sahabiyah yang bernama Ummu Athiyyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah alaihi wasallam berpesan kepada Ummu Athiyyah agar memandikannya secara witir 3 kali atau 5 kali. Ya, dan jadikan basuhan yang terakhir, kata Rasulullah, ada campurannya dengan kafur. Lalu kemudian kata Rasulullah, kalau nanti sudah selesai dimandikan, kabarkan kepadanya. Setelah itu Rasulullah alaihi wasallam menunggu. Selesai dimandikan, Rasulullah tidak memandikan, bukan Rasulullah memandikan. Memandikan dalam waktunya dan kaum muslimat sahabiyah. Setelah dikabarkan bahwa selesai dimandikan, kemudian Rasulullah memberikan bagian dari pakaiannya untuk dilapiskan kepada Zainab radhiyallahu taala anha. Karena pakaian Rasulullah, seluruh bagian Rasulullah itu akan memberi syafaat bagi siapapun yang akan mengenainya ketika wafat, dan ada keberkahan tersendiri. Nah kemudian Rasulullah SAW mengatakan pakaian kita ini untuk Zainab radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Itulah peristiwa wafatnya Zainab radhiyallahu taala anha. Tentu wafatnya Zainab ini sudah didahului dengan wafatnya saudari-saudari adik di sebelumnya. Kan sebelumnya Ruqayyah sudah wafat yang dinikahi oleh Utsman. Lalu kemudian Ummu Kulthum yang dinikahi oleh Utsman. Di mana kemudian Rasulullah tidak lagi memiliki putri lain. Di mana Rasulullah mengatakan kepada Utsman, kalau aku masih punya putri, aku akan nikahkan lagi yang ketiga. Utsman menikahi 2 putri Rasulullah, Ruqayyah wafat, Ummu Kulthum wafat, dan keduanya wafat sebelum Zainab radhiyallahu taala anha. Berbeda halnya dengan Fatimah. Seluruh putra-putrinya Rasulullah wafat sebelum Nabi, kecuali Fatimah. Seluruh putra-putrinya Nabi wafat sebelum Nabi. Artinya Nabi masih hidup, satu persatu ia menyaksikan putra dan putrinya wafat. Al-Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, Ibrahim yang akan disebutkan di akhir juga Ibrahim. Namun Fatimah tidak. Dan wafatnya Fatimah sudah dikabarkan Nabi sebelum Fatimah wafat dan sebelum Rasulullah wafat. Rasulullah membisikkan di telinga kanannya Fatimah, lalu Fatimah menangis. Setelah itu Rasulullah membisikkan di telinga kirinya, Fatimah tertawa.
Lalu ditanya oleh Ali, Rasulullah tadi bisikan apa? Kata Fatimah, Rasulullah mengatakan dan mengabarkan ajal yang telah dekat, maka aku menangis. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa keluarga Nabi yang paling pertama kali menyusulnya adalah diriku, maka akan tertawa. Nah, akan bertemu dengan Nabi segera, tidak perlu lama-lama menunggunya. Bukan justru menangis, ya, kalau itu kan ada yang mati, ya, nangis. Fatimah dikabarkan bahwasanya engkaulah orang yang paling cepat menyusulku dari seluruh keluarga Nabi. Tertawa Fatimah. Karena tahu setelah wafatnya akan berjumpa dengan Nabi di surga Allah Taala. Pada kulihat inilah peristiwanya Zainab radhiyallahu taala. Kemudian kelahiran Ibrahim. Ya. Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Putranya Rasulullah alaihi wasallam yang paling terakhir lahir. Putra yang paling terakhir lahir adalah Ibrahim. Kemudian putra satu-satunya yang bukan dari rahimnya Khadijah. Kemudian putra satu-satunya yang bukan dari istrinya Nabi. Lalu dari siapa? Budak perempuan Nabi. Jelas, bukan dari istri Nabi, tapi budak perempuan Nabi yang bernama Maria. Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu ta'ala. Maria ini sudah lewat lagi saja Maria. Maria ini di tahun ke-6 Hijriyah datang dari Mesir sebagai hadiah. Rasulullah alaihi wasallam di tahun 6 dan di tahun 7 banyak mengirimkan surat pesan kepada raja-raja yang ada di negara-negara Jaziratul Arab. Termasuk salah satunya adalah kepada Raja Alexandria yang disebut julukannya Al-Muqawqis. Di tahun ke-7 ini sampailah pesan itu yang dibawa oleh seorang sahabat yang bernama Hatib ibnu Abi Balta'a. Al-Muqawqis ini pertanyaan yang unik. Kata Al-Muqawqis, yang mengutus fungsi Nabi? Ya, kata Hatib. Kalau dia Nabi, kenapa ketika diusir dari Mekah tidak berdoa untuk menghancurkan penduduk Mekah? Jelas ya, pertanyaan yang unik. Mau memuji dia. Seberapa cerdas Hatib ini menjawab pertanyaan Al-Muqawqis. Karena Muqawqis ini Nasrani agamanya. Alexandria dan ini mengikuti kerajaan yang besar yaitu apa? Romawi. Jadi kan kerajaan-kerajaan kecil yang di bawah kerajaan yang besar yaitu Romawi. Maka Hatib bin Abi Balta'a mengatakan, begitu juga Isa. Ketika dikepung, dia tidak berdoa untuk dihancurkan seluruh pengikutnya. Nah, jawaban yang membungkam. Muhammad tidak berdoa untuk menghancurkan kaumnya di saat dia diusir dari Makkah, kan begitu. Kalau dia Nabi, Muhammad ingin mengatakan, kalau dia Nabi, kan Nabi itu gampang aja, tinggal doa, hancurkan kaumnya, dia akan terusir dari Makkah, akan tetap tinggal di Makkah, kan? Seperti doanya misalkan, Nuh, la tazar al-ardi minal kafirin diyara, jangan sisakan orang kafir, selesai kan begitu. Maka jawabannya juga mudah. Hatib bin Abi Balta'a mengatakan, begitu juga Isa. Isa kan dianggap Tuhan kalian atau Nabi kalian. Ketika dikepung oleh orang-orang Yahudi sampai kepada Allah mengangkatnya, Isa tidak berdoa untuk dihancurkan seluruh muslimin. Sama kan? Artinya apa? Sama-sama Nabi. Kalau Isa boleh, kenapa Nabi Muhammad tidak boleh? Jelas, itu terungkap. Makanya kemudian Muqawqis mengatakan, engkau adalah seorang yang bijaksana, datang dari seorang yang bijaksana. Ya Rasulullah SAW. Oleh karena setelah itu, Muqawqis ini memberikan hadiah yang sangat banyak kepada Rasulullah dan juga untuk Hamid. Di antara hadiahnya adalah dua perempuan, yang satu Maria, yang satu Siri, saudari. Ini saudari Maria dan Siri. Dan satu budak laki-laki yang bernama Makbur. Makbur ini diutuskan untuk berkhidmat kepada Maria dan Siri.
Jadi posisinya makmum, ini adalah budak laki-laki tapi berkhidmat untuk Maria dan Siti. Setelah itu, Hafid pulang membawa Maria dan Siti. Rasulullah menjadikan Maria sebagai budak wanitanya yang kemudian digaulinya dan lahirlah Ibrahim itu. Setahun kemudian. Ini kan terjadi tahun ke-7, ini terjadi tahun ke-8. Nabi menggauli Maria pada tahun ke-7, dan tadi kan surat ini dikirimkan tahun 6 sampai tahun 7, datang di tahun 7 Rasulullah menjadikan Maria sebagai budak wanitanya. Di tahun 8 lahir Ibrahim. 1 tahun, teman. Dan Rasulullah sangat bahagia dengan kelahiran Ibrahim di usia Rasulullah sudah cukup tua. Karena Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, jadi sudah tahun 8 Hijriah. Rasulullah wafat pada tahun 63, jadi tahun 8. Artinya usia Rasulullah 60 tahun. 60 tahun punya anak, luar biasa. Maka akan sangat bahagia sekali. Sampainya Maria di Madinah, Rasulullah menjadikan Maria sebagai budak wanita. Siti diberikan kepada seorang sahabat. Ada perbedaan di dalam ulama karena ada perbedaan riwayat. Salah satu riwayat menyebutkan Rasulullah menghadiahkannya kepada seorang ahli syair yang sahabat yaitu Hasan ibn Thabit. Hasan ibn Thabit radhiyallahu taala. Sedangkan kemudian ini apa? Makmur ini berkhidmat kepada Maria. Dan kemudian harta yang didapatkan dibagikan Rasulullah kepada para sahabatnya, istrinya dan sahabatnya. Maria karena bukan istri, maka ia akan terus menyertai Rasulullah kemanapun. Ya, sekali lagi ya, Maria ini kan bukan istri. Kalau istri akan berhak mendapatkan rumah, terus kemudian jatah malam, kan begitu. Karena Maria ini bukan istri, maka tidak mendapatkan rumah dan tidak mendapatkan jatah. Tapi justru posisi seperti ini membuat ketidakstabilan di istri Rasulullah, termasuk kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Rasulullah menjauhkan Maria dari istri-istrinya semua, jauh di suatu daerah namanya Al-Aliyah atau Al-Awali. Jadi orang mengenalnya daerah yang agak jauh dari kota Madinah. Antara tingginya kota Al-Awali. Ada benar. Setelah Rasulullah letakkan dan berikan secara rumah khusus bagi Maria, justru menimbulkan cemburuan baru. Kenapa? Karena Rasulullah bisa kapanpun datang kepada Maria. Karena kan tidak dibagi malam. Sedangkan di Rasulullah itu sudah ada jatahnya jelas. Satu malam. Kalau Maria bisa pagi, malam, siang, sore, kapanpun, setiap hari juga bisa. Jelas. Sedangkan kalau Rasul datang sana pasti akan lama karena jauh. Jelas. Ada pilihan apapun. Lalu kemudian setelah Maria tinggal di sana, Rasulullah menggawinya, hamillah Maria ini. Setelah hamil, lahirlah Ibrahim. Namun sebelum lahir Ibrahim, ada kisah di mana orang-orang munafik menghembuskan tuduhan zina atas Maria radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kalau kita kenal ada Aisyah yang dituduh zina, Maria juga sama. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan petunjuk kepada nabinya kemudian dengan satu kisah. Orang-orang munafik mengambil kesempatan adanya makhluk yang selalu datang berkhidmat kepada Maria. Sedangkan Nabi jauh di pusat kota Madinah, sedangkan Maria ini bersama makhluk. Ya kan? Maka orang munafik memutuskan itu hamil karena makhluk. Ini kesempatan yang luar biasa. Terus mencuat ini kabar berita muncul. Bagaimana selanjutnya? Kita lanjutkan di belakang berikutnya. Iya habis begitu. Kalau nggak semangat aja nanti datangnya. Episode-nya berlanjut pada pertemuan berikutnya. Kan maksudnya adalah biru begini ya. Sebelum pas lagi puncaknya, lanjut. Iklan dulu gitu. 1 minggu ke depan insya Allah. Agar kemudian Allah jaga semangat kita untuk mendengarkan kisah yang berikutnya. Jadi kisah berikutnya, bagaimana kisah makhluk ini kemudian? Ya, bagaimana Rasulullah kemudian
memperlakukan makhluknya. Ya, apakah kemudian benar Maria berzina dengan makhluk? Yang sudah kedua tadi tuduhan. Tapi gimana? Apakah Allah turunkan ayat? Kalau Aisyah kan Allah turunkan ayat. Allah mensucikannya dari langit ke-7 bahwa ia tidak berzina. Tapi bagaimana dengan Maria? Apakah sama? Itulah insya Allah Taala yang kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, juga melanjutkan kisahnya lahirnya Ibrahim radhiyallahu taala anhu wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.